يا من له الهدى صفحا وغفرانا يا من له الهدى صفحا وغفرانا أنت إله لا خطايانا أنت إلهنا خطايانا يا مودي القلوب الهدنا دنيانا يا غافر الذنوب قد جئت طمعنا يا مودي القلوب الهدنا دنيانا يا غافر الذنوب قد جئت طمعنا يا من له الهدى صفحا وغفرانا أنت إلهنا خطايانا هدى صفحا وغفرانا يا من له الهدى صفحا وغفرانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Pujian dan henti kepada Allah yang beri suara indah buat akhirnya Ustaz Aisyah. Nikmatkan. Allahu akbar. Selawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatul iman, cahaya hati yang insyaallah semua berkah dari Allah, sangat dibahagiakan oleh Allah di waktu fajar ini. Kita diperkenankan oleh Allah menikmati hidangan fajar, hidangan hidayah. Allahu akbar bersama guru-guru yang mulia. Allah Muhammad Amin, Ustaz Muslim Al-Ajib Haji, Allahu akbar, Ustaz Muhammad Hayatuddin, Ustaz Haji Muhammad Abu Syukur, Ustaz Maulana Jalaluddin. Hari ini namanya Maulana karena beliau ini imam besar Masjid Muhammad Gaddafi. Suara yang sangat indah. Mudah-mudahan dapat jodoh. Tolong kamera ada di situ. Allahu akbar. Hatta di khairat. Arifin punya anak perempuan Arifin. Susah loh cari imam yang ganteng, soleh, apa? Allahu akbar. Walillahil hamd. Ya Allah. Imam yang datang bingung lagi. Kebanyakan yang datang. Ini Ustaz Haji Muhammad Saifullah. Beliau ini master, ya. Ustaz Muhammad Nata, ya mantan maaf pengaman, ya. Sudah ya. Ustaz Jawi ada keajaiban. Ini kita semua saksi, kita syukur. Ya Ustaz Muslim sebelum nikah Ustaz Iwan Jani mukanya hitam. Benar? Ya. Ustaz nggak boleh hitam, ya. Benar? Ya. Ustaz, ya. Benar? Hitam, hitam. Tapi begitu nikah dapat cahaya. Insyaallah cahaya hidayah. Nah, ini nikah itu bisa bikin berubah. Allah. Yang tadinya hitam, yang tadinya jelek tetap jelek. Jadi cakep, memang indah ya. Itu janji Allah memang. Bahwa kalau kita di jalan Allah itu mendekati cahaya. Yukhrijakum minas zulumati ilan nur.
Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah menolong orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahayanya. Orang kafir bersama setan-setan mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Makanya di hari kiamat nanti ibyaddat wujuhum, orang beriman itu wajahnya putih bercahaya. Sebaliknya orang kafir, orang munafik, orang yang banyak maksiat, kotor, pezina, pejudi, penipu, tukang rumpi, iswaddat wujuhum, mukanya gelap, ya, hitam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang menyaksikan cahaya hati ini Allah beri cahaya wajah, Allah beri cahaya hatinya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Silakan tafadhol Ustaz yang diberi cahaya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsaan TV Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan dan itu merupakan perbuatan baik, sungguh itu tidak lepas dari hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Sadaqallah. Ketika kita bangun di tengah malam sholat tahajud, kemudian kita merasakan nikmat khusyuk dalam sholat tahajud itu, sungguh ini adalah merupakan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Ketika kita mau bersilaturahim seperti ini, saling cinta mencintai karena Allah, sungguh ini adalah merupakan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Maka setiap hari kita berdoa meminta mengemis kepada Allah, terutama ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, bimbing jalan hidup kami. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, dan doa ini sering kita baca. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afata wal ghina. Ya Allah, hamba mohon hidayahmu. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami orang yang mampu untuk mengendalikan diri. Kemudian kita mohon kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, al-ghina. Kenapa yang kita minta dalam hidup ini yang pertama adalah hidayah Allah? Karena hidayah itu sangat mahal harganya. Siapapun orangnya, apapun pangkat derajatnya, apapun gelar yang ia sandang, tidak bisa memberikan hidayah. Hatta sampai Rasul tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Saya teringat dengan sebuah ungkapan bait syair yang termaktub dalam Tafsir Sawi. Di sana ada bait syair mengatakan, wa man lam yublaq sa'idan minal ajali faqad khaba man rabbahu wa khabal mu'ammin. Fa Musa ladzi rabbahu Jibril kafirun, fa Musa ladzi rabbahu Fir'aun mursal. Barang siapa yang diciptakan oleh Allah tidak mendapatkan hidayah Allah, oleh karena orang itu tidak berusaha untuk mencari, untuk mengejar, untuk memburu hidayah itu. Faqad khaba man rabbahu wa khabal mu'ammin. Sungguh rugi orang-orang yang mendidiknya dan orang-orang yang mengharapkannya. Contoh dalam bait ayat ini, fa Musa ladzi rabbahu Jibril kafirun. Kita lihat dalam sejarah, yang mendidik, yang membesarkan Musa Samiri itu adalah malaikat Jibril. Bayangkan, yang mendidik, yang membesarkan itu adalah malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu adalah pesuruh Allah yang sangat taat kepada Allah. Membesarkan Musa Samiri, kok menjadi orang kafir? Ya, itu Musa lagi robahu Fir'aun. Musa, sebaliknya gitu kan? Nabi Musa itu kalau kita lihat dalam sejarah, yang mendidik, yang membesarkan itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu orang kafir, bahkan bukan orang kafir. Membesarkan Nabi Musa kok menjadi rasul. Ini menunjukkan bahwasanya
hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya umpamakan, hidayah itu tak ubahnya bagaikan kipas angin yang bergerak, lampu yang menyala, mic yang bersuara. Itu semua bisa berpotensi, bisa aktif karena ada arus listrik. Ya, ini nggak bergerak karena ada arusnya. Iya. Karena belum dinyalain. Ya. Gitu. Tapi kalau seandainya arus listriknya mati, kipas angin pun berhenti bergerak, lampu pun ikut padam, kemudian mic pun akan berhenti bersuara. Begitupun hati ini. Kalau seandainya hati ini sudah tidak mau menerima hidayah Allah, sudah tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah, maka hati ini akan keras, hati ini akan beku, hati ini akan kering. Akibatnya, wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun. Allah tinggalkan mereka dan mereka tidak bisa melihat sesuatu apapun di muka bumi kedua. Maka kita terus berusaha untuk mencari hidayah itu. Nah, Allah berikan akal kepada kita sebagai manusia. Itu pun merupakan bagian daripada hidayah Allah. Jadi kalau kita lihat dalam ilmu mantik ya Ustaz Hayat, itu ada sebuah ungkapan, al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang natik. Natik itu bisa bermakna dua. Yang pertama Allah berikan akal, yang kedua Allah berikan kemampuan kita untuk berbicara. Berarti yang membedakan manusia dengan hewan, yang pertama Allah berikan akal, yang kedua Allah berikan kemampuan kita untuk berbicara. Nah, ketika Allah berikan akal kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk memikirkan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahaan Allah, keagungan Allah lewat ciptaannya. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, lautan, daratan. Maka orang-orang yang suka mentadaburkan alam semesta ini, itu akan bertambah tauhid dan keyakinannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur saja. Nah, kemudian ya, logika kecil begini. Ini sering saya ungkapkan. Kalaulah mungkin ya kita punya kebun, kemudian kebun itu punya tumbuh pohon kelapa. Kemudian pohon kelapa itu berbuah 50 buah per pohon. Logikanya ada 50 liter air di atas pohon kelapa. Itu satu pertanyaan, siapa yang memasukkan air itu? Kemudian kalau saatnya kita disodorkan dengan pertanyaan yang lain, kira-kira air dulu atau batok dulu? Kira-kira apa tuh solusi? Air dulu atau batok dulu? Nah, masa jawabannya air dulu atau air dulu? Sama begitu ya. Kalau air dulu tumpah wadah-wadah. Kalau batok dulu air masuk dari mana? Ya kan? Kekuatan akal tidak akan bisa menjawab itu. Namun iman, hati nurani akan berkata, ini adalah desain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian Allah berikan hawas, insting. Itu pun merupakan bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan terus ada pada diri kita ketika kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Istilahnya bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka puncak dari mujahadah itu akan Allah berikan keajaiban kepada kita, musyahadah. Sehingga yang ada pada diri ini hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat ada yang disebut dengan ilham. Ya, ilham. Kadang-kadang kita memiliki masalah, kemudian kita sulit untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Tiba-tiba Allah berikan ide, Allah berikan cara untuk menyelesaikan masalah itu. Itu merupakan bagian daripada ilham, dan itu pun merupakan bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah hidayah din, agama. Itulah merupakan nikmat hidayah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada satu doa kecuali doa yang sering kita baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbana ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membulak-balikan mata hati, tetapkan hati kami untuk senantiasa dalam agama-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang boleh menambahkan kaitan dengan hidayah. Jadi Ustaz menyebut prerogatif Allah memberikan hidayah. Kalau dimaknai hidayah itu menjadi dua, ada yang namanya hidayatul irsyad, yang kedua ada yang namanya hidayatul taufik, atau yang sering kita sebut taufik dan hidayah.
Maka hidayatul irsyad adalah berupa petunjuk, dan Allah sebutkan semua manusia bisa. Sekedar memberitahu, sekedar mengingatkan, sekedar memberi petunjuk, termasuk dari fenomena alam. Kadang alam ini menjadi guru buat kita. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika sudah bebal otaknya di pesantren ngambek pulang, di tengah jalan bertemu dengan berjumpa dengan sebuah batu yang kemudian menetes airnya perlahan-lahan. Kemudian tetesan air itu membuat batu itu berlubang. Ternyata menjadi inspirasi buat dia kembali lagi ke pesantrennya. Kemampuan daya berpikir akan terus berasah seandainya istiqamah. Akhirnya adalah sekolahnya menjadi seorang yang luar biasa. Nah, batu bisa memberikan hidayah. Termasuk kita manusia memberikan hidayah, memberi petunjuk pada kawan kita yang mungkin masih lalai dari jalan Allah, yang masih belum beriman. Ada namanya hidayah tapi berupa petunjuk. Benar apa yang kedua sampaikan. Ada yang kedua, hidayah taufik. Mewujudkan sebuah hidayah petunjuk itu nggak gampang. Banyak orang tahu sholat, tapi tidak sholat. Banyak orang tahu bahwa ibadah itu penting, tapi banyak yang meninggalkan. Tahu kalau korupsi itu merugikan. Banyak kalau maksiat itu pasti membuat dia akan terus berulang kali melakukannya. Nah, itulah prerogatif Allah yang disebut dengan hidayah taufik. Mewujudkan kebaikan, hidayah yang positif tadi adalah hak Allah. Ada orang tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saya kira Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi hidayah kepada makhluknya untuk memberikan hidayah hanya saja tadi untuk mengubah, untuk mewujudkan, untuk menjadikan benar-benar sesuai apa yang Allah, yang ideal di Allah, tentu prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para anbiya itu, para alim ulama itu wasail hidayah. Mereka menjadi wasilah hidayah, termasuk dakwah cahaya hati ini wasilah hidayah, wasilah irsyad. Dan salah satu doa kita, Allahumma ja'alni abdan lak wa ja'alni alatan aw wasilatan min muqarrabin aw muqtaribina ilaika. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu dan jadikan kami alatmu, wasilah hamba-Mu yang mendekat kepada-Mu. Yang maksiat jadi taubat, yang malas ibadah jadi rajin, yang rumah tangganya berantakan dengan berzikir, dengan dakwah jadi rukun, yang tadinya taat mulai menikmati taatnya. Maka ini wasilah namanya. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah-Mu, sifat takwa, sifat takut kepada-Mu, dan kemampuan mengendalikan diri serta kekayaan. Allahu Akbar. Kenapa kekayaan yang terakhir diminta? Kalau seorang sudah punya kemampuan mengendalikan diri, kaya apapun dia tidak akan jadi fitnah. Makin kaya, makin dermawan, makin tinggi jabatan, makin amanah, makin ngetop dia, makin teladan dalam kemuliaan akhlak. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Iwan Jawawi, terima kasih Aisyah Syukur, terima kasih semua. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau penyejuk hati, kau penenang jiwa, ya Rabbul Izzati, bimbingkanlah hamba. Hidayahilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Hidayahilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali.